Koloni penal adalah sebuah wilayah yang digunakan oleh negara penjajah atau negara kolonial untuk mengirim narapidana sebagai bentuk hukuman. Di koloni penal sendiri, para narapidana dipekerjakan secara paksa untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun infrastruktur, bertani, atau menambang sumber daya alam. Ini merupakan bagian dari hukuman sekaligus eksploitasi wilayah koloni untuk kepentingan negara penjajah. Terlepas dari itu semua, salah satu sejarah kelam terkait koloni penal terjadi di negara Australia. Kala itu, Kerajaan Britania Raya yang terdiri dari negara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia mengirim banyak narapidana ke Australia. Namun, sebelum mengirim narapidana, para petinggi mengadakan rapat untuk menentukan wilayah mana yang akan dijadikan koloni penal. Pada tahun 1786, pemerintah Britania sepakat untuk menggunakan wilayah New South Wales sebagai koloni penal. Maka pada 13 Mei 1787, di bawah komando kapten dari Inggris yakni Arthur Phillip yang telah diangkat sebagai gubernur pertama koloni New South Wales, armada pertama yang terdiri dari 11 kapal berangkat dari Inggris menuju New South Wales. Di sisi lain, kapal-kapal itu mengangkut sekitar 750 hingga 780 narapidana yang terdiri dari pria, wanita, hingga anak-anak. Selain narapidana, terdapat sekitar 550 orang yang termasuk awak kapal, prajurit, pejabat, dan anggota keluarganya yang turut ikut berlayar. Umumnya, mereka bertugas untuk mengawasi para narapidana dan mengurus wilayah koloni. Singkat cerita, pada tanggal 18 Januari 1788, armada pertama tiba di Botany Bay. Namun Arthur tidak ingin mendirikan koloni di Botany Bay karena menurutnya Botany Bay tidak cocok. Arthur lebih memilih Port Jackson yang berada di sebelah utara sebagai lokasi koloni baru Britania. Dan armada pertama baru tiba di Port Jackson pada 26 Januari. Setelah tiba, dengan cepat wilayah koloni didirikan. Setelah armada pertama tiba, Britania terus mengirim narapidana ke Australia dan menjadikan banyak wilayah Australia lainnya sebagai koloni, seperti Tasmania, Australia Barat, Norfolk Island, dan Queensland. Secara total, hingga tahun 1868, Britania mengirim kurang lebih 162.000 narapidana ke Australia. Pengiriman ini baru berhenti pada tahun 1869 setelah banyaknya protes dari penduduk Australia yang mulai berkembang pesat dari segala sisi dan tak bisa lagi dicuci otaknya. Di sisi lain, alasan dibalik Britania mengirim banyak narapidana ke Australia tentunya melibatkan banyak faktor. Namun, faktor utamanya adalah revolusi industri. Ya, tak salah, revolusi industri. Meski memiliki dampak positif, revolusi industri juga menciptakan dampak negatif. Dan dampak negatif ini baru terasa pada akhir abad ke-18 di saat penjara-penjara di Britania menghadapi lonjakan narapidana, bahkan penjara darurat sekalipun yang telah disediakan tak mampu menahan banyaknya narapidana yang terus bermunculan. Membeludaknya narapidana di Britania tentunya sangat mudah untuk dipahami. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini dapat terjadi karena revolusi industri. Bisa dibilang revolusi industri di Britania memang membawa perubahan besar yang sangat menguntungkan bagi Britania, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Akan tetapi, revolusi industri juga menyebabkan urbanisasi besar-besaran yang dimana banyak orang pindah dari pedesaan ke kota-kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Sebenarnya, orang-orang di pedesaan ini tak mau pergi ke kota. Namun karena revolusi industri berhasil menggantikan pekerjaan tradisional seperti pertanian dengan mesin, maka banyak orang di desa yang menganggur. Namun, lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menampung banyaknya orang dari pedesaan yang datang ke kota-kota untuk bekerja, dan hal ini pada akhirnya membuat banyak orang desa hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan inilah yang memicu peningkatan kejahatan kecil seperti pencurian, karena banyak orang berusaha untuk bertahan hidup dengan cara mencuri.
Selain itu, pada titik ini Britania memiliki hukum pidana yang sangat keras yang dikenal sebagai Bloody Code. Dalam Bloody Code ditetapkan bahwa lebih dari 200 kejahatan kecil seperti mencuri roti, kain, dan kejahatan kecil lainnya akan dihukum berat. Salah satu hukumannya adalah hukuman mati. Seiring berjalannya waktu, hukuman mati yang umum terjadi mulai menghilang karena pemerintah mendapat banyak tekanan dari rakyatnya. Oleh sebab itu, hukuman penjara lebih sering digunakan. Namun sayangnya, pemerintah tak bisa menangani membludaknya narapidana di seluruh penjara yang ada di Britania. Maka, untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengirim para narapidana ke wilayah koloni, yakni Australia, untuk mengurangi narapidana yang ada di Britania. Namun, pemerintah tentu saja tak mau rugi sama sekali. Jadi, pemerintah menjadikan para narapidana sebagai tenaga kerja yang dibayar murah, bahkan gratis, yang dipaksa untuk menuruti berbagai perintah dari pemerintah demi kepentingan pemerintah itu sendiri. Sederhananya, tujuan utama pemerintah Britania mengirim para narapidana ke Australia tentunya untuk membangun infrastruktur penting di Australia seperti jalan, bangunan, dan lain sebagainya. Selain itu, para narapidana juga dituntut untuk menggeruk sumber daya alam yang ada di Australia sekaligus bertani, yang dimana semua hasilnya nanti diserahkan pada pemerintah. Selain mendapat banyak keuntungan, pemerintah Britania juga ingin mengembangkan wilayah koloninya. Di sisi lain, setelah masa hukuman narapidana berakhir, para narapidana diberi kebebasan untuk hidup di wilayah Australia lainnya. Dengan catatan harus mendirikan koloni baru di wilayah Australia lain yang belum dijadikan koloni oleh Britania. Akan tetapi, pemerintah berhak mendapatkan keuntungan dari hasil apapun yang didapat oleh narapidana yang bebas itu, seperti hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui tujuan di balik banyaknya narapidana yang dikirim Britania ke Australia, yang menjadi pertanyaan tentu saja mengapa harus Australia? Sebelumnya, Britania mengirim banyak narapidana ke Amerika Serikat yang merupakan koloni Britania. Namun pada tahun 1783, Britania secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat, dan berkat hal ini, maka Britania kehilangan Amerika Serikat. Setelah hilangnya Amerika, Britania tentu saja membutuhkan koloni baru untuk menampung para narapidana yang ada di Britania. Pada titik ini, Britania memutuskan untuk mengirim para narapidana ke negara Australia. Australia bisa menjadi koloni Britania karena pada tahun 1770, kapten sekaligus penjelajah asal Inggris yakni James Cook mengklaim wilayah New South Wales sebagai koloni Britania. Menurut James, New South Wales adalah tanah kosong, jadi dirinya berhak menjadikan wilayah itu sebagai koloni Britania. Meski pada kenyataannya terdapat suku asli Australia yang telah menetap di sana dalam waktu yang lama. Namun, menurut pihak Britania, tindakan yang dilakukan pihak Britania bukanlah penjajahan. Tapi, menurut penduduk asli, Britania tentu saja dianggap sebagai penjajah. Di sisi lain, Australia dipilih sebagai koloni penal karena lokasinya terpencil dan memiliki banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Britania juga ingin memperkuat kendalinya atas Australia secepatnya untuk mencegah kekuatan kolonial lain seperti Prancis yang bisa saja mengklaim wilayah Australia lainnya sebagai wilayah koloni Prancis. Jadi, dengan mengirimkan narapidana dalam jumlah besar ke Australia, Britania menegaskan kepemilikannya atas Australia sebagai bagian dari koloni Britania. Selain itu, dengan mendirikan koloni penal di Australia, Britania juga memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik.